Halo kalian, tadi balik lagi di channel otomotif Baba Sumena. Nah, kali ko berbeda sama konten-konten lainnya. Kali ko Nio mang review salah satu motor dengan tipe Adventure dari Honda, yaitu CB150X, yang dimana aku milik owner dari ketua CB150X Sumatera Barat. Nah, sana mau asli bang tuh tadi Bang Aseng. Ayah Bang Aseng, terima kasih telah bisa motornya kita review. Nah, untuk bagian motor seperti yang kecil tadi, basicnya adalah Honda CB150X dengan tipe apa ya, konsepnya tuh memanglah terlahir sebagai adventure. Nah, untuk kali ko awalnya bahas secara modifannya saya, karena kalau secara signifikan ataupun spesifikasi kalian bisa nonton saya dari Honda karena Wak bukan reviewer Honda. Nah, untuk masalah spesifikasinya yang kalian terlihat, pertama warna yang kalian acuan tuh pertama awak bahas dari bagian kokpit. Nah, bagian kokpit. Nah, untuk bagian kokpit bahas sekarang tuh di bagian kokpit. Bagian kokpit kalau stangnya masih menggunakan stang original dari CB150X. Nah, untuk masalah aksesoris yang ada di stangnya, ada handguard untuk pelindung bagian sisi sebelah kopling dan bagian rem depan kawan-kawan. Nah, kemudiannya masih memakai spion standarnya. Jangan lupa kalian, karena kalian di saat kalian adventure tuh kalian biasanya apalagi touring tuh rombongan. Nah, perlu banyak kok untuk mencari kawan-kawan kalian yang di belakang. Nah, kemudian untuk masalah ada sedikit, karena kebetulan yang mempunyai motor ko abangkonya salah satu ketua dari CBX 150R Sumatera Barat. Nah, ini menambahkan pakai 150X. Oh, nggak ada R-nya dong. Oh ya, X guys, salah guys. Nggak ada R loh. Iya. Nah, di bagian apa sih nama wiu-wiunya ataupun istilahnya klaksonnya telah perbanyak lah istilahnya untuk mengawal, atau bukan mengawal sih istilahnya, untuk buka rombongan lebih gampang. Kalau misalnya kalian otomatis abangko pasti bisa jadi RC di depan untuk memudahkan untuk membuka jalan untuk rombongan. Nah, itu apa sih bunyinya, kalian bisa kami lihat bunyinya ada nah itu. Kalau bagian windshield, pokoknya windshieldnya masih standar ya, kemudian ada mounting di depan, mounting GoPro untuk kemudian saat vlogging berkendara kawan-kawan. Nah, untuk terlihat di bagian sisi kiri dan kanannya sangat terlihat itu adalah tambahan dari crossbar, yang dimana itu adalah custom surang dari Abang Asengnya. Jadi buat kawan-kawan yang Nio membuat crossbar dari berbahan basi yo, basinya kok tebalnya berapa mili, kok cukup tagok karena sudah diuji dari Bang Asengnya. Istilah diujinya bukan dicampak-campan on daun, mungkin doh, karena ndak kok pemakaian kan, nggak mungkin doh. Nah, kemudian dari crossbarnya kok kalian bisa lihat dari bagian samping sampai ke bawah ke area mesin ada di bagian bawah. Nah, dan di bagian mesin kok ada covernya kawan-kawan, cover bawahnya, undercowl bawah. Nah, kemudian ada bisa kalian lihat di sisi depannya tuh ada beberapa lampu tambahan di bagian sisi kiri dan kanannya, bisa kalian lihat. Dan Iko namanya apa sih kalian kok? Pokoknya Iko fungsinya tuh untuk kalau misalnya kalian amit-amit crash, jadi otomatis ini kan ada gesekannya tuh dari misalnya kalian jatuhnya miring gitu, kalian gitu istilah itu slide-nya tuh bahasanya itu kan harus apanya slide-nya ya, soalnya cuma tesoknya kan. Nah, Iko berkemungkinan Iko bisa istilahnya memberhentikan pada saat kalian tanya stop tuh, kalau kemungkinan, kalau tidak salah awak ya, namanya aku lupa namanya Iko lah, awak saya lihat ya, sama-sama orang Jawa. Baru kali kok review untuk yang tipe adventure. Selama kok mereview yang tipe aplikasinya curhat lah di sekolah, ada channel lo kan. Nah, kemudian bisa selain di depan, wilayah kiri dan kanannya lah ditambahkan lampu tambahan. Kemudian bagian kiri dan kanannya di bagian sisi agak ke bawah stay ada lampu tambahan lo di sebelah kiri kanannya.
kayaknya kok lampu ayo yang warna-warni itu, yang warna merah biru untuk sekalian penanda untuk pembuka jalan. Nah, di sebelah kiri ada tongolnya untuk klaksonnya yang bisa buat. Nah, itulah modelnya. Nah, untuk bagian kiri dan kanan alah awak jalan secara capek sih karena awak dah terlalu paham lah kan. Sebenarnya apaan sih? Nah, jadi buat teman-teman yang nio request buat kelas barnya, langsung saya awak nio letakkan di deskripsi beko apa namanya tuh Instagram dari Bang Asengnya. Jadi untuk kalian sekitaran harganya kalau tidak salah di 1,5an. Jadi kalian bisa langsung kunjungi Instagram Bang Aseng. Nah, untuk wilayah suspensi seperti yang kalian ketahui, CB 150 Eco adalah memakai suspensi upside down. Ya, kemudian dengan berbentuk gold ya, karena warna berbentuk warnanya gold. Nah, kemudian di bagian belakang, ownernya mempercayakan bahwa Iko ada pengupgradean karena sesuai dengan kebutuhan adventure. Nah, bagian belakang konyo alah memperpanjang sedikit ukuran dari armnya dengan dari RD Performance ARM. Nah, itu dari armnya. Kemudian pakai covernya tuh kayaknya tapaknya diperlebar sedikit. Untuk masalah rantai udah ganti. Untuk ukuran rantai udah ganti, tentunya udah ganti. Kemudian ada pergantian di wilayah gearnya dengan ukuran Iko 47 dengan ukuran rantai di 428 kawan-kawan. Gear belakang tuh sampai 7, gear muko standarnya tak tahu agak. Iko searching lah. Iko tolong di bawahnya lagi 14 atau 15 terserah. Nah, soal gear depannya kok kayaknya 14, enggak 15. Nah, usai sudah awak membahas secara keseluruhan bagian depan hingga suspensinya. Nah, dan sekarang efek yang kalian bisa lihat di bagian belakang yang paling mencolok di antara sedolannya yaitu adalah box-boxnya dari segi top box dan kemudian ada side box. Nah, kebetulan Kaliko Bang Aseng telah mempercayakan untuk bracketnya full dari GV kawan-kawan, dari bracket top box kemudian side box yang adalah satu paket. Nah, awalnya bahas untuk bagian side box. Side box kok Bang Aseng mempercayakan dari GV dengan tipe dari GV E23NXX yang dimana bentukannya bisa kalian lihat looknya petak, tapi ini ada beberapa gradasi lagi. Bentukannya yang seperti elegan. Saya lihat ada pemaciknya di bagian belakang, di bagian sampingnya kok. Jadi kalian tinggal membukanya, kalian tinggal ada pemaciknya kok. Kemudian bagian yang sering kalian lihat Iko, kebutuhan yang paling digunakan pada saat adventure itu yang pertama sein, karena seinnya itu kalau misalnya tidak di-upgrade ini kadang nggak terlihat karena nyolah tertutup dari side boxnya. Nah, itu bisa diperdayakan di box side box dari Givico. Di side box Givico ada tambahan, kalian bisa tambahkan sein. Nah, sekali lihat di bagian situ kok ada tambahan dari seinnya. Jadi untuk kalian bisa istilahnya apa tambahan di luar dari apa, jadi bisa kalian upgrade untuk menambahkan sein tambahan dari motor lo. Nah, itu mungkin untuk tipikal yang Bang Aseng pilih kok di GV N23 NSX E23 NSX. Nah, Bang Aseng telah mempercayakannya dari E23 NSX. Nah, untuk masalah itu kalian bebas milih sesuai kebutuhan. Untuk kebutuhan kalian yang memakai berapapun ukuran literan yang perlu kalian butuhkan pada saat kalian perjalanan. Nah, itu masing-masing. Dan sekarang Wani bahas di bagian paling belakang yaitu top boxnya. Nah, top boxnya kok ala sepaket sama bukan sepaket sih. Top boxnya kok dengan tipe yang Bang Aseng pilih kok di 43 NTL tipe Adventure.
Yang mana perbedaannya dari box GV43 biasa. Yang pertama lah disediakan rajut, ada rajut tambahan, kemudian sandaran belakang. Itu perbedaannya dari Ampeg 3 yang biasa. Nah, untuk kapasitasnya sesuai namanya E43 Adventure, Ampeg 3 liter. Nah, bagian dalamnya itu segera. Let's go. Di bagian di dalam dengan kapasitas 43 liter, bentukannya seperti petak-petak mereka. Cocok banget dengan look dari CB150X kawan-kawan salurannya. Nah, untuk masalah bahan, kalian jangan ragukan lagi dari kualitas GV, top banget. Nah, untuk masalah top box, kalian bebas Nio milih beberapa kalian pilih berapa liter yang sesuai kalian inginkan atau kebutuhan kalian. Nah, di sini lah ada di belakang awak kan ada beberapa pilihan. Tentunya Nio kalian pakai 43 sampai 5 itu tergantung kebutuhan pada saat kalian adventure kalian. Nah, itu mungkin yang bisa saya review dalam CB150X. Dapat ninja. Nah, kemudian awak Nio bahas tentang yang tadi balik lihat di armnya. Mengapa arm kok diganti sama Bang Asenko? Karena yang pertama tuh dengan adanya tambahan dari top box, otomatis beban yang diberikan dari ke motor tuh lebih barek. Jadi istilahnya lebih bagusnya untuk mengupgrade dari sisi armnya. Jadi armnya ada sedikit perubahan karena untuk sesuai dengan kapasitas yang Bang Aseng pilih untuk top box dan side boxnya yang bisa menambahkan beban. Nah, sedangkan itu kalian melihat dalam kondisi seperti itu standar duo, beban yang dihasilkan dari di belakang lebih gadang daripada yang di depan. Makanya awak merekomendasikan untuk kalian yang pakai CB150 Eco untuk ganti arm di pagadang. Di pagadang atau di perpanjang ya Bang Aseng? Panjang ya lo. Di panjangan ataupun di pagadang. Lebih tago istilahnya. Nah, untuk masalah performance tentunya di knalpot, itu knalpot kan termasuk performance tuh. Nah, untuk masalah knalpot, Bang Aseng telah menukarnya dari knalpot Ninja, Ninvi kan, knalpot Ninvi. Otomatis itu pun di custom dari Bang Aseng. Jadi kalian misalnya Nio, langsung saja hubungi dari Bang Asengnya. Karena mungkin ada salah satu pilihan mengapa Bang Aseng memakai knalpot kok, mungkin bisa jadi di performa ataupun yang lain. Nah, kemudian kalau untuk kalian pemasangan ini kok otomatis kalian harus menambahkan bracket tambahan dari knalpot karena berbeda sama knalpot original. Nah, mungkin itu saya yang mau Nio bahas. Kalau kalian nanya suspensinya masih babang. Nah, suspensi untuk depan belakang masih memakai standar dari Showa karena Honda sudah mempercayakan dari Showa. Nah, mungkin itu saya yang bisa review kali kok. See you next time.